Guru APB kemudian saya selaku tempat kan banyak yang berterima terutama kepada pemerintah di Dewan Gubernur Jalan Ruang Pertanian Dewan Gubernur. Sebenarnya saya pribadi merasa kurang memahami tentang masyarakat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua dan saya bangga kepada masyarakat saya karena sebenarnya masyarakat kita tingkat pemahaman tentang zakat juga dengan ini, tetapi masalah apa dari kualitas tinggi karena di sini Pak ada tradisi kami yaitu kalau sudah panen sebenarnya sebenarnya Pak yang sekali menyampaikan ini bahwasanya terhadap utama mungkin selaku pemerintah tempat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena tempat luangnya waktunya untuk memberikan pemahaman tentang kami masalah zakat dan kemanfaatannya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak yang kami aturkan kepada kawan-kawan kita Bapak Muhammad Syahrin sama ya dengan nama pemateri kita hari ini ya, Alhamdulillah yang telah memberikan sambutannya kepada kita semuanya dan syukur alhamdulillah ya kami sangat berbahagia Pak yang hadir sebagian ada yang dari Pindrang jadi kalau WIS ini Wahda Selati Zakat itu kantornya ada di Pindrang Kota di Jalan Serunya. Kemudian sebagian dari kami ada juga yang datang dari Sukabumi, ya, yaitu di sana sekretariat DPC Wahda Islamiyah 22. Jadi alhamdulillah kita di Sukabumi ada DPC Wahda Islamiyah 22. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, ya ada silaturahim, kemudian nanti mungkin ada selanjutnya kegiatan kita mungkin lebih banyak yang bisa dilakukan di tempat ini dan mungkin di tempat-tempat yang lain di di Pekabata ya, atau di kelurahan Pekabata dan kecamatan 22 secara umum. Ya. Alhamdulillah terima kasih atas sambutan yang sangat hangat. Kemudian untuk memanfaatkan waktu ya kita masuk kepada acara inti kita pada hari ini yaitu pengajian yaitu tentang zakat dan keberkahan hidup. Ya zakat dan keberkahan hidup yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita Ustaz Haji Muhammad Syahrin ya LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota MUI ya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang Komisi Fatwa dan beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Safwatul Ummah Lapa Lopo ya yang alhamdulillah hadir hari ini bersama kita memberikan pencerahan yang menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat kepada
atau sudah yang lain silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Ya, mempelajari agama kita, mempelajari kewajiban kita, itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Kapan kita tidak mengetahuinya, maka kita akan berdosa. Kapan kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdosa. Karena kenapa? Karena kita telah meninggalkan sebuah kewajiban. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri lagi bahwasanya kita ini semuanya tahu rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Dan zakat yang dimaksud sebagai rukun Islam adalah zakat harta. Zakat harta. Karena zakat ada juga zakat fitrah, ada juga zakat harta. Zakat itu ada zakat yang dikeluarkan dari badan kita, ada zakat yang dikeluarkan dari harta kita. Yang dikeluarkan dari badan kita itu adalah zakat fitrah. Ya, setiap orang mengeluarkan satu zakat. Meskipun dia seorang bayi, dikeluarkan juga zakatnya, karena dia adalah manusia. Ada juga zakat yang dikeluarkan dari harta kita, dan ini ada syarat-syaratnya. Nanti sampai nisabnya, sampai haulnya, baru kita mengeluarkan zakatnya. Dan inilah zakat harta, inilah yang dimaksud sebagai rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yang datang setelah sholat. Banyak sekali dalam Al-Quran itu, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah kewajiban yang sangat mendasar bagi kaum muslimin. Nah, kewajiban yang sangat penting bagi kaum muslimin yang harus kita ketahui bersama. Nah, di antara faktor
Sehingga kenapa pembahasan tentang zakat ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk disebarkan kepada masyarakat, karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah zakat. Banyak sekali. Kalau kita mau persentasekan mungkin di atas 50%, bahkan mungkin lebih dari 75% masyarakat Islam yang tidak mengerti tentang zakat, tidak paham tentang zakat. Ada juga yang paham tapi malas untuk mengeluarkan zakat, belum tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya. Ini persoalan yang lain. Jadi persoalan masalah zakat ini sangat kompleks bagi di tubuh kaum muslimin. Pertama, masalah ilmunya banyak yang tidak tahu. Yang kedua, masalah kesadarannya. Mungkin tahu tapi tidak sadar. Tidak ada kemauan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kenapa demikian? Karena secara umum manusia itu ada sifat kikir. Ada sifat kikir. Sifat mencintai harta secara berlebihan. Nah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta. Dan juga disebutkan manusia itu sangat mencintai harta dengan sangat berlebihan. Mencintai harta dengan batas yang sudah berlebihan. Karena kecintaan tersebut, sehingga orang ketika mendapatkan harta tidak mau kalau mengeluarkannya, tidak mau untuk membaginya. Ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan, janji-janji syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang selalu membisiki kita bahwasanya kalau kamu keluarkan zakat maka akan berkurang hartamu. Kalau kamu keluarkan zakat kamu akan jatuh miskin. Tidak usah keluarkan zakat, apa gunanya? Ini bisikan-bisikan syaitan. Jadi ada faktor internal dalam diri kita, karena adanya tabiat kikir tersebut. Ada faktor eksternal, yaitu dari syaitan yang selalu membisiki kita agar jangan mengeluarkan zakat, jangan sampai kita miskin. Ini banyak faktor-faktor sehingga banyak kaum muslimin itu enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau kaji lebih dalam tentang zakat ini, justru sebaliknya. Justru sebaliknya dari apa yang dijanjikan oleh syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kita, sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekayaan, menjanjikan keberkahan, menjanjikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita keluarkan dari zakat kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian keluarkan, yang kalian nafkahkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian zakatkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Allah pasti akan mengganti. Ini janji Allah. Terserah kita nanti, kita mau percaya dengan janji syaitan, miskin nanti kalau mengeluarkan zakat, atau mempercayai janji Allah yang menjanjikan kita akan mendapatkan keberkahan pada harta kita, menjanjikan kekayaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang gara-gara kita sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sunnah, apalagi sedekah yang wajib. Apa itu sedekah yang wajib? Zakat itu. Zakat adalah sedekah yang sifatnya wajib untuk kita tunaikan.
Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa saja, zakat itu dari kata zaka yazku, artinya tumbuh. Artinya tumbuh. Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Karena kenapa? Dia bisa menumbuhkan harta kita. Dia bisa menumbuhkan keberkahan pada harta kita dan dalam kehidupan kita. Ini zakat. Dan secara istilah, zakat itu artinya zakat harta ya. Zakat harta itu artinya ya, bagian tertentu yang kita keluarkan, harta tertentu yang kita keluarkan dari jenis harta tertentu kepada golongan tertentu ya, pada dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada batasan-batasannya. Tidak semua harta dikeluarkan zakat. Tapi ada beberapa jenis harta yang memang wajib untuk dikeluarkan zakat kepada golongan tertentu. Jadi tidak semua orang berhak menerima zakat dengan syarat tertentu. Ada syaratnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada nisabnya, ada juga haulnya. Adapun jenis harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu zakat perdagangan, ya, orang yang punya perdagangan itu ada zakat di situ. Apapun yang diperjualbelikan, jual beli sembako, jual beli mobil, motor, apapun yang diperjualbelikan, ada zakatnya. Yang kedua adalah zakat emas dan perak. Ya, emas dan perak, terutama ibu-ibu yang punya emas 85 gram atau lebih daripada itu, dimiliki selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang ketiga adalah zakat peternakan, ya, kambing, sapi, unta. Ada nisabnya, kalau sudah sampai dikeluarkan juga. Kalau zakat ya, kalau peternakan yang lain seperti ya, ternak ayam, ternak itik, ternak burung misalnya, maka ini tidak ada zakatnya kecuali kalau diperjualbelikan, maka dapat zakat perdagangan. Nah, kemudian yang keempat adalah zakat pertanian. Zakat pertanian atau zakat yang keluar dari bumi, hasil bumi. Apakah pertanian atau perkebunan? Ya sama. Nah, dan inilah yang akan kita bahas secara mendetail, karena saya yakin kebanyakan kita di tempat ini ya berprofesi sebagai petani, atau ya mungkin bukan kita yang menggarapnya, tapi sawah itu adalah milik kita. Nah, setiap kali kita panen ada hak yang harus kita keluarkan di situ. Nah, ada hak yang harus kita keluarkan. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat pertanian ini atau perkebunan, nah, dia ya dikeluarkan zakatnya itu bukan per tahun. Tidak sama dengan zakat emas, zakat perdagangan, zakat peternakan, itu dikeluarkan per tahun. Ya, zakat harta, uang, berupa uang, itu dikeluarkan 1 kali setahun. Tapi untuk zakat pertanian dan zakat perkebunan, dia dikeluarkan per panen. Jadi kalau panen 3 kali setahun, mengeluarkan zakat sebanyak 3 kali setahun. Panen 1 kali setahun, berarti mengeluarkan zakat 1 kali 1 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah zakatnya pada hari dia dipanen. Ya, keluarkanlah zakatnya setelah dipanen. Artinya untuk pertanian ini apapun bentuknya, maka zakatnya adalah per panen. Nah, bukan per tahun. Kemudian yang kedua, ya, untuk zakat pertanian ada kadarnya atau nisabnya yang sangat berbeda dengan nisab zakat-zakat yang lain. Ya, kalau emas perak
itu 2,5%. Perdagangan 2,5%. Kemudian peternakan berdasarkan jumlah hewan yang kita miliki. Kemudian untuk pertanian ini, ya untuk pertanian itu dikeluarkan kata Rasulullah khamsatu awsuq, 5 wasak. Ya, 5 wasak kalau dibawa kepada kilogram itu sekitar 653 kilogram. 653 kilogram. Ini perhitungan ketika sudah siap untuk dimasak. Ya kalau misalnya kita padi, perhitungannya itu kalau sudah jadi beras. Ya kita perkirakan saja. Ya kita sudah panen ini. Hasil panen kita ada 100 karung. Ya 100 karung. Atau banyak sekali mungkin sekarang 100 karung ya. Berapa biasa kalau panen? Relatif. Kalau biasanya berapa? Ada yang berapa? 50 karung. Ya, 50 karung. Ya, kita hitung 50 karung. 1 karung itu berapa kilo? Gabahnya ya, 100 lebih. Ya, standar kita katakan 100 kilo lah. Ya, basah. Kira-kira kalau 100 kilo itu dikeringkan, kemudian di pabrik jadi beras, kira-kira berapa kilo? Ada 70 kilo. Pedagang, ya pabrik. $58. Ya kita bulatkan jadi 60 saja ya. 60 kilo. Berarti 60 kilo dikali 50 karung. 60 kilo dikali 50 karung. Berapa itu? 3.000 ya? Ya 3.000 kilo. 3.000 kilo itu sampai nisab atau tidak? Tadi nisabnya adalah 653 kilogram. Nisabnya. Kalau 50 karung atau setara dengan 3.000 kilogram beras, itu artinya sudah sampai nisab, lebih daripada nisab. Nah, kemudian inilah yang kita keluarkan. Yang tidak mengeluarkan zakat itu kalau hasil pertaniannya kurang dari 653 kilogram. Ya. Kira-kira yang paling sedikit orang biasa panen itu berapa? Ada yang cuma 10 karung saja? Ada ya? Iya. Kalau 10 karung dikali 60 kilo berarti 600. Kalau 10 karung berarti itu belum sampai nisab. Karena cuma 600 kilogram. Sementara nisabnya itu adalah 653 kilogram. Berarti kalau panen kemudian cuma 10 karung berarti tidak ada zakatnya. Tapi nanti dihitung lagi pada panen berikutnya. Kalau panen berikutnya itu masih di tahun yang sama, jadi tahun yang sama, misalnya dalam 1 tahun itu panennya 2 kali. Sekarang tidak mengeluarkan zakat, tapi nanti ditambah. Jadi ditambah ketika panen lagi, 10 karung lagi, berarti jumlahnya ada 1.200 kilogram. Maka disitulah dia mengeluarkan zakatnya. Nah, disitu dia mengeluarkan zakatnya. Kecuali kalau panennya cuma 1 kali setahun saja, di setiap tahun 600 kg, tahun depan 600 kg lagi. Maka ini dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, tidak mengeluarkan zakat. Jadi nisab dari zakat pertanian adalah 653 kg. Itu perhitungan perkiraan untuk beras, bukan perhitungan gabah. Ya, karena gabah masih basah, masih perlu dikeringkan, masih perlu di pabrik, ya dihilangkan kulitnya. Ya. Kemudian berapa yang harus kita keluarkan? Berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat pertanian? Ya ini diantara zakat yang paling besar dikeluarkan ya.
Yang paling besar itu adalah zakat harta karun. Nah, ini yang paling besar dikeluarkan. Karena dikeluarkan 20% zakat harta karun. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian. Zakat pertanian itu ya ada 3 kadarnya. Kadang 5%, kadang 7,5%, kadang 10%. Kita mengeluarkan 10% kalau sawah kita itu adalah tada hujan atau irigasi. Ya, tada hujan artinya mengandalkan air hujan, atau irigasi artinya mengandalkan pengairan. Dan ini saya kira kalau di Pinrang ya rata-rata orang pakai irigasi. Irigasi ya. Iya. Jadi untuk sawah tada hujan atau yang diairi dengan irigasi, ini zakatnya adalah 10%. Jadi kalau hasilnya 50 karung, berarti dikeluarkan 5 karung. Karena 10%. Yes. Kalau 50 karung berarti dikeluarkan 5 karung. Nah, kemudian kalau misalnya dia adalah yang dibiayai, pengairannya itu dibiayai, ya. Yang bagaimana yang dibiayai? Ya seperti di sebagian daerah yang irigasinya tidak bagus, itu mengandalkan pompa, mengandalkan sumur ya, yang diisap pakai mesin, ya, yang harus pakai bensin atau gas untuk untuk mengairi sawahnya. Yang seperti ini kewajibannya adalah mengeluarkan 5%. Ya, jadi kalau misalnya 50 karung, berarti dia keluarkan 2,5 karung. 2,5 karung karena 5%. Nah, kemudian yang ketiga adalah 7,5%. 7,5% ini adalah bagi yang sawahnya itu 50-50. Yeah. Misalnya 4 bulan baru panen. 4 bulan baru panen. 2 bulan mengandalkan hujan atau irigasi. 2 bulan yang lain mengandalkan itu tadi, pompa atau mesin. Nah, yang seperti ini dia mengeluarkan zakat sebanyak 7,5%. Ya, meskipun ini kalau di Pinrang ada tidak daerah yang mengandalkan mesin untuk pengairannya? Ya, ada ya? Oh, Batu Lapa ya? Oh ya gitu. Iya, daerah gunung-gunung ya? Iya, Masya Allah. Ya, justru daerah gunung yang ternyata menggunakan pompa ya. Padahal air kita ini dari gunung semua. Mereka justru yang harus menggunakan mesin. Ala kulli hal, kita lihat kepada kondisi kita. Mana kondisi yang yang kita berada di situ, maka kita mengeluarkan 10%-nya atau 5%-nya atau 7,5%-nya. Nah, lalu kita keluarkan berupa apa? Ya, kita keluarkan berupa apa? Kita boleh mengeluarkan berupa gabah, atau lebih bagus kalau dikeluarkan berupa beras. Nah, karena kalau berupa gabah, maka orang miskin atau orang fakir yang menerimanya itu harus mengolahnya lagi. Dia harus dijemur lagi di pabrik. Kalau berupa beras, ya tinggal dia masak kemudian dia makan. Jadi afdolnya untuk zakat pertanian kita keluarkan berupa beras. Ya, berupa beras. Kita persentasikan saja tadi. Ya, berapa kira-kira kalau jadi beras ini? Ya, sekian misalnya kalau jadi beras ini 3.000 kg. Berarti kita berikan kepada orang miskin itu 300 ya. 300 kg beras. Karena 10%. Itu 10% banyak tidak? 10% banyak tidak? Ya. Saya tanya, banyak tidak 10%? Iya. Ya. Banyak ya. Kalau kita yang keluarkan banyak itu 10%.
Tapi kalau kita yang terima sedikit itu 10%. Ya tidak? Iya. Kalau kita yang penerima, kita menganggap 10% itu sedikit. Tapi kalau kita yang mengeluarkan, kita anggap ini banyak. Kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi syaitan. Syaitan selalu menjanjikan kepada kita kefakiran. Ya kenapa kamu harus keluarkan 10% lagi? Kamu yang capek menanam, kamu yang capek apalagi merawat, kamu yang capek memanen. Kenapa itu orang miskin enak-enaknya saja duduk di rumah santai dikasih 10%? Ya, ini bisikan syaitan. Akhirnya kita bilang benar juga ya. Ya, benar juga ya. Ya kenapa orang-orang miskin? Apalagi kalau ada yang bilang orang miskin itu harus diajar. Ya. Harus diberikan pelajaran supaya mereka tidak santai saja, jangan dikasih zakat, biarkan mereka bekerja. Nah, ini sudah pembenaran. Pembenaran dari syaitan, kemudian kita benarkan apa yang disebutkan oleh syaitan tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu zakat ini dikatakan zakat kalau ada niatnya. Kita mengeluarkan itu sebagai zakat. Kalau tidak ada niatnya, meskipun kita keluarkan banyak, itu tidak dianggap zakat. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Sama-sama kita keluarkan misalnya 10%. Tapi satunya berniat sebagai zakat, yang satu lagi berniat sebagai ya bagi-bagi hadiah. Membantu orang. Ya. Bagi-bagi kebahagiaan. Ini bukan zakat kalau seperti itu. Karena kita berniat bukan zakat, tapi berniat untuk berbagi kebahagiaan kepada orang miskin. Kita berniat sebagai bentuk ya syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan zakat. Nanti dikatakan zakat kalau kita keluarkan dan kita niatkan itu sebagai zakat kita. Nah, memang di masyarakat kita itu seperti yang disebutkan tadi, ya, banyak yang keliru. Kalau panen itu ya undang orang makan di rumahnya. Ya, diundang orang makan di rumahnya, kemudian dia niatkan zakat. Bagus niatnya, ada niatnya. Tapi caranya yang salah. Ya, zakat itu tidak seperti itu. Caranya mengeluarkan zakat pertanian bukan kita masak kemudian kita undang orang. Ya, itu salah. Dan salah juga tadi kalau mengeluarkan meskipun 5%, 10%, 20% bahkan, tapi kalau tidak diniatkan sebagai zakat, maka itu juga tidak dianggap sebagai zakat. Jadi harus yang pertama harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengeluarkan zakat. Angkat saya. Kenci. Ya, tayyib. Kemudian syarat yang kedua adalah harus ada niat. Niatnya itu kita mengeluarkan zakat. Yang namanya niat itu artinya kehendak hati. Ya, kalau sudah kita berkehendak mengeluarkan zakat, berarti itu niat sudah. Jadi niat itu tidak perlu berbahasa Arab. Tidak perlu kita mengatakan misalnya nawaitu an ukhrijaz zakah. Saya berniat mengeluarkan zakat. Ya tidak perlu, tapi kalau sudah ada kehendak kita, keinginan kita bahwasanya ini adalah zakat, itu adalah zakat. Meskipun hanya kehendak di dalam hati kita. Nah, jadi ini ketentuan di dalam mengeluarkan zakat, yaitu kita keluarkan berupa beras atau berupa padi, tapi yang afdolnya dikeluarkan berupa beras. Nah, kemudian siapa golongan yang berhak untuk menerima zakat ini? Yang berhak menerima zakat itu cuma 8 golongan. Atau salah satu dari 8-nya, tidak harus diberikan semuanya. Meskipun diberikan kepada satu, itu sudah sah zakatnya. Ya mereka adalah ya orang fakir, orang miskin. Ini yang paling banyak kita temui dan paling mudah kita temui. Fakir dan miskin. Lalu apa kategori orang-orang itu disebut sebagai orang fakir?
atau orang miskin. Nah, karena kita kadang-kadang ya berselisih ini miskin atau tidak. Kita lihat ada motornya, berarti bukan orang miskin ini, ada motornya. Belum tentu. Jadi orang fakir yang disebutkan oleh ulama kita adalah mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali, atau ada penghasilan tapi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok. Kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Apa itu kebutuhan pokok? Makan, minum, berpakaian, listrik, apalagi kebutuhan pokok yang kalau tidak ada itu orang bisa meninggal atau sangat kesulitan. Itu kebutuhan pokok. Ya. Orang miskin adalah mereka yang punya penghasilan lebih dari setengahnya, ya, tapi tidak sampai untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Tidak sampai untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Dia kalau mau kebutuhan pokoknya terpenuhi harus betul-betul berhemat. Ya. Kalau mau makan 2 kali saja sehari. Kemudian apalagi? Ya pokoknya bisa saja dia penuhi itu kebutuhan pokok, tapi dengan sangat berhemat. Ya, tapi sangat berhemat. Misalnya ada orang kebutuhan pokoknya itu adalah dalam 1 bulan 3 juta rupiah. Dia punya istri, punya anak, ya 3 orang sudah sekolah. Ya. Kebutuhan pokoknya misalnya 3 juta rupiah. Sementara gajinya sebagai apapun profesinya cuma 2 juta rupiah. Cuma 2 juta rupiah. Akhirnya gajinya itu hanya cukup, bahkan tidak cukup sebenarnya ya. Dia harus mencukupkan diri untuk dimakan bulan itu. Tidak ada yang bisa disimpan sebagai tabungan. Ya, tidak ada yang bisa dibelikan barang-barang yang sifatnya tersier, habis untuk membeli bahan-bahan yang sifatnya primer, yang sifatnya pokok. Itu disebut dengan orang miskin. Sekarang misalnya kendaraan, motor itu termasuk kebutuhan pokok atau bukan kebutuhan pokok? Iya, pokok. Motor itu termasuk kebutuhan pokok. Orang sekarang kalau tidak ada motor, ya sangat kesulitan hidupnya. Ya, kesulitan hidupnya. Kenapa orang semua sudah pakai motor? Tempat bekerja jauh. Mau jalan kaki ke sana, terlambat setiap hari. Terlambat sampai ke tempat kerja, terlambat pulang ke rumahnya. Jadi motor termasuk kebutuhan pokok. Jadi jangan kemudian kita mengukur orang, ini ada motornya, berarti bukan orang miskin. Ya, tergantung ya bagaimana ya kebutuhan dia terhadap motor tersebut. Nah, dan ini ya kita bisa perkirakan saja. Kita mau berikan zakat kita kepada orang, kita lihat ini orang fakir atau orang miskin atau bukan orang miskin. Nah, kalau bukan orang miskin, maka tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya. Di antara juga yang bagian ya, memberikan zakat itu kepada tokoh, misalnya guru mengaji, ya guru mengaji, atau kepada ustadz, ya kepada ustadz, atau kepada mohon maaf, biasa orang dukun beranak yang membantu orang beranak ya. Tapi sekarang mungkin tidak ada ya, karena diharuskan melahirkan di rumah sakit atau di bidan. Ya, tapi dulu seperti itu. Menyerahkan zakatnya, apakah zakat fitrah ataukah zakat harta, itu kepada ya mereka, kepada guru atau kepada guru mengaji, kepada ustadz yang dianggap memberikan jasa kepada anak-anaknya. Nah, ini tidak benar. Kecuali kalau guru mengaji itu adalah orang miskin. Kita berikan dia zakat bukan sebagai guru mengaji, tapi sebagai orang miskin. Ya. Begitu pula dengan yang lainnya, ya ustadz misalnya atau imam, ya mohon maaf ya. Biasa juga orang berikan kepada Pak Imam, imam dusun misalnya.
Tergantung. Kalau imam dusunnya itu orang tidak berada, maka boleh. Tapi kalau misalnya imam dusunnya itu orang berada, maka tidak boleh menyerahkan zakat kepada mereka. Karena itu salah alamat. Ya. Karena zakat itu kepada golongan tertentu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, diambil dari harta tertentu kepada golongan tertentu dengan kadar tertentu dan syarat-syarat tertentu. Ya, itu baru disebut dengan zakat. Nah, jadi ini zakat pertanian. Ya. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan zakat pertanian ini adalah bagaimana dengan pupuk, ya, racun yang kita pinjam, kita berutang sama orang, kita panen sekarang ini, hasilnya itu misalnya 20 karung. 20 karung. Berapa kalau jasa sekarang yang memanen itu kan mobil sekarang ya? Iya. Berapa sewanya? Anda maksud saya untuk anunya saja nih, biaya itu tadi yang memanen biasanya 10% ya. Kalau 20 karung keluar 2 karung. Ya. Oh, 12 karung keluar 1. Jadi tidak sampai 10% ya. Tidak sampai 10%. Baik, kita hitung supaya mudah, 24 karung. Sekarang ini saya panen. Saya panen 24 karung. Berarti saya berikan kepada orang yang memanen ini 2 karung, ya kan? Nah, berarti tersisa adalah 22 karung. Kemudian kita lihat pupuk kita berutang semua ini. Kita berutang sama penjual. Dan nanti kalau sudah panen baru saya bayar. Racun, pupuk dan yang lain nanti sudah panen baru kita bayar. Setelah kita panen, kita keluarkan dulu tadi ini biaya memanen tadi 2 karung ya. Kalau 24 karung, 2 karung ya. Kemudian berapa juga biaya pupuk, berapa biaya racun, kita keluarkan semua itu dulu. Berapa bersihnya, itulah yang kita keluarkan zakatnya. Jadi bukan 24 karungnya yang dikeluarkan 10%, tapi dikeluarkan dulu biaya operasional ya yang sifatnya nanti dikeluarkan pada saat kita panen. Kalau biaya operasional yang dikeluarkan selama ini sebelum panen, maka itu tidak dihitung, tidak dikurangi dari hasil panen kita. Bagaimana itu? Contohnya, saya punya sawah. Nah, saya mau beli pupuk, langsung datang ke penjual, langsung beli, bukan utang, tapi langsung beli. Pupuk, racun langsung beli. Pada saat saya panen, saya tidak jumlah dulu berapa pengeluaran saya dulu ya. Itu tidak berpengaruh. Karena yang berpengaruh itu adalah biaya operasional yang dikeluarkan pada saat kita panen. Dan biaya operasional yang dikeluarkan pada saat panen ini yang sifatnya utang. Yang sifatnya utang. Kalau yang biaya operasional kita, yang kita keluarkan, yang kita pakai dan bukan utang, langsung kita bayar, itu tidak berpengaruh, tidak mengurangi. Kalau 24 karung, ya 24 karung. 10% dari 24 karung itu yang dikeluarkan. Tidak ada yang dikurangi dulu. Ini pupuk sekian, racun sekian. Tidak dikurangi lagi. Karena kita memang ya operasional itu langsung kita beli. Ya, pada saat merawat itu padi. Sekali lagi, biaya operasional yang dikurangi dari total hasil pertanian adalah biaya operasional yang dikeluarkan pada saat apa? Ya. Pada saat panen. Ya.
yaitu biaya operasional yang sifatnya utang. Ya, termasuk itu tadi ongkosnya mobil yang apa namanya itu? Mobil pasangking. Ya. Mobil pasangking. Nah, itu yang dikurangi dulu semua. Hasilnya itulah yang dikeluarkan 10% atau 5% atau 7,5%. Nah, ini ya saya kira pembahasan masalah zakat pertanian seperti ini ya. Kita kembangkan di tanya jawab nanti. Sambil saya ada yang terluput, ya saya akan sampaikan lagi. Nah, Fadhil Ustaz, dipersilakan. Iya, bapak-bapak itu cuma ya itulah tadi pemaparan atau penyampaian dari Ustadz kita ya tentang apa yang berkaitan dengan zakat ya, zakat secara umum dan disebutkan dan lebih khusus disebutkan tadi tentang zakat pertanian ya dan perkebunan dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Kepada Ustaz ya kita ucapkan banyak terima kasih ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang disampaikan. Kemudian untuk sesi berikutnya ya kita berikan kesempatan ya untuk diskusi tanya jawab termasuk mungkin apa yang selama ini kita rasakan membingungkan ya perlu untuk mendapat penjelasan. Inilah saatnya untuk kita silakan bertanya agar bisa mendapatkan jawaban dan solusi ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah zakat tersebut. Ya kami berikan kesempatan ya kepada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya Pak ya. Ya, terima kasih. Yang ingin karena budaya itu ada dua versi. Satu Quran, doa. Yang kedua jadi pertanyaan pertama dia cuma ada pertama kajian Ya bisa. Ya ini tadi luput ya kami sampaikan. Jadi benar ya. Petani itu secara umum ada dua. Ya, dia petani sebagai pekerja saja, artinya bukan dia punya lahan. Ada juga petani memang dia yang punya lahan. Nah, kalau petani yang punya lahan ini yang kita sebutkan tadi. Ya, dan sudah selesai. Yang kedua ini, petani dia sebagai pekerja bukan sebagai pemilik lahan. Artinya nanti akan dibagi hasil. Ya. Maka mengeluarkan zakatnya itu adalah setelah dibagi hasilnya. Ya, setelah dibagi hasil. Misalnya sawah ini hasilnya itu adalah 20 karung. 20 karung. Masing-masing dapat 50%. Berarti masing-masing dapat 10 karung. Ya. Sementara tadi kita sebutkan 10 karung itu baru sekitar 600 kg beras. Maka keduanya tidak ada yang mengeluarkan zakat. Padahal kalau
karena sudah 20 karung. Ya. Tapi tidak seperti itu. Harus dibagi dulu. Ya, harus dibagi dulu. Atau pembagian yang lain. Pengelola dapat 15 karung misalnya. Yang punya sawah dapat 5 karung.
Jadi untuk penyaluran zakat kalau zaman ulama Rasulullah dan setelah pengelolaan zakat itu adalah di ada ada panitia tertentu. Jadi ada panitia pengumpul zakat. Kalau sekarang lembaga ya, lembaga pengumpul zakat. Nah, yang bertugas untuk datang ke rumah orang yang wajib zakat, dihitung hartanya, dihitung berapa hasil panennya, kemudian dihitung berapa yang harus dia keluarkan. Ya, dihitung berapa yang harus dia keluarkan. Kemudian lembaga ini juga yang akan menyalurkannya kepada golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang dipraktekkan di zaman Nabi, zaman sahabat dan juga zaman-zaman setelahnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah boleh orang yang wajib mengeluarkan zakat, dia sendiri yang langsung menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat? Kita katakan boleh. Boleh orang yang muzakki ya ceritanya, istilahnya muzakki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Boleh bagi muzakki untuk langsung menyerahkan kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ya, ketika dia sudah tahu ini berhak untuk menerima zakat ini, boleh. Ya. Tapi tadi kalau afdolnya, ya, afdolnya, idealnya adalah dikumpulkan di lembaga zakat, kemudian lembaga zakat yang menyalurkannya, supaya penyaluran itu lebih merata kepada kaum muslimin. Ya, karena kalau person-person nanti ada si A, muzaki, dia serahkan kepada si B, mustahik. Ada lagi si C, dia juga muzaki, dia juga serahkan kepada si B. Ada juga si D, dia juga serahkan kepada si B. Akhirnya menumpuk di situ. Karena mereka tidak tahu, ini sudah terima zakat hari ini. Dikasih lagi karena dia tidak tahu. Akhirnya ada yang banyak sekali, ada juga yang tidak dapat sama sekali. Tapi sekali lagi, kalau yang ditanyakan boleh tidak, kita langsung menyerahkan boleh. Ya, selama orang yang kita berikan zakat itu memang orang yang berhak. Ya, jadi tentu apa jawaban yang ini sangat jelas untuk kita. Termasuk tadi Pak yang disebutkan tentang lembaga zakat. Ya, jadi memang kalau ada yang bingung di antara kita dalam penyaluran zakat, saya tadi sampaikan ada yang langsung boleh, ada yang melalui amin zakat boleh. Ya, termasuk sekarang lembaga zakat kita boleh bisa menyalurkan zakat kita di situ. Termasuk alhamdulillah di Bidranya kita ada WIS ya, wadah inspirasi zakat itu menampung, menerima dan menyalurkan zakat dari kaum muslimin. Ya, jadi bisa menjadi solusi. Silakan kepada jemaah yang masih punya pertanyaan, ya ibu-ibu yang masih ada tersimpan di dalam, silakan dikeluarkan ya, disampaikan, ditanyakan sehingga jelas apa yang kita selama ini ingin tanyakan. Ya, masih ada pertanyaan? Ya, silakan bapak-bapak. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Jadi untuk zakat pertanian ini ya dipersyaratkan dia pertanian atau perkebunan yang hasilnya atau buahnya itu bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ya. Bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ditakar itu di liter, ditimbang ya dengan timbangan.
Adapun yang tidak, ya misalnya jagung. Jagung ditimbang atau tidak ya? Ditimbang juga ya? Ah ya. Berarti sama berarti. Cuman itu tadi, ya perhitungannya itu nanti 653 kilogram itu perhitungan ketika dia kering ya. Cuman jagung ini bagaimana kalau jagung itu ya? Dia dijual ya basah ya. Ya, dijual basah. Kalau memang dijual basah, berarti dia tidak dihitung keringnya. Yang dihitung kering itu memang yang dikonsumsi itu kalau dia kering. Ya, seperti itu tadi, seperti beras. Iya. Kalau jagung, ya maka kalau memang dia ditimbang, ya kalau sudah sampai 653 kilogram, ya maka dia juga dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% atau 7,5%. Nah, jadi seperti itu. Cengkeh juga seperti itu. Ya, apalagi tapi kalau yang tidak ditimbang, yang umumnya satuan, apa itu yang umumnya satuan? Semangka ya. Semangka biasanya satuan ya, bukan kiloan. Ya, labu, nah itu tidak ada zakatnya. Sayur, sayur itu tidak ada, bukan tidak ada zakat pertanian kalau sayur, sayur mayur tidak ada. Ya, yang zakat itu adalah yang berupa biji-bijian. Ya, biji-bijian. Yang bisa biji-bijian yang memang ditimbang atau ditakar. Ya. Adapun selain biji-bijian seperti sayur mayur tadi atau buah-buah seperti semangka, itu tidak. Nah, Kalau cabai itu Ustaz masuk dia apa dia? ya jadi ya ini perlu memang kita sebutkan ya syarat-syaratnya ya. Jadi syaratnya itu dia adalah biji-bijian bisa ditakar atau ditimbang. Yang ketiga dia awet. Awet. Ya. Kalau tidak awet maka dia tidak ada zakatnya. Bukan zakat pertanian. Kalau cabai, tomat, apalagi itu tidak awet. Ya, coba misalnya kita simpan cabai bukan di kulkas 1 bulan, bagaimana, rusak tidak? Ya pasti rusak. Ya, jadi dipersyaratkan itu adalah awet. Ya, seperti beras kan awet ya, awet beras. Nah, cengkeh awet, cengkeh. Jagung yang kering ya, itu awet. Nah, Iya, jelas Pak Di? Ya. Silakan yang masih ada pertanyaan. Ya. Ibu-ibu, masih ada Bu pertanyaannya yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Kita memanfaatkan keberadaan Ustaz kita di tempat ini untuk meminta penjelasan ya sejelas-jelasnya terkait dengan masalah yang tadi dibahas. Oke, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Atau jelas semua ini? Ya, oh ya masih ada. Ya, silakan. Terima kasih yang ingin kita tanyakan ini karena contoh dalam ini adalah masalah kalau bukan ini masyarakat itu budaya setelah otomatis juga hubungan kita harus menghubungi kita harus menghubungi karena perhitungan setiap bulan jadi otomatis dia disimpan 6 bulan.
Jadi kalau dalam dia berulang dia disimpan di rumah itu hanya Ya. siapa makanan Baik. Ya. Ya. Ya, jadi yang seperti ini dan ini yang banyak ya, yang langsung ke pedagang. Jadi tetap kita keluarkan 10%. Kalau misalnya tadi ada hujan atau irigasi. Misalnya hasilnya tadi adalah 20 karung. Kita jual. Berapa kalau satu karung? Harganya 500.000. Ya, 20 karung 500.000, 10 juta ya. Ya, 10 juta. Dia boleh mengeluarkan berupa uang kepada orang miskin, yaitu 1 juta rupiah. Karena 10 juta tadi kan hasilnya. Dia keluarkan 10% berarti 1 juta. 1 juta dikeluarkan kepada orang miskin. Atau dia mengeluarkan berupa beras. Tadi kan dia sisihkan sebagian ya untuk dia makan. Selain dia sisihkan untuk dia makan, dia sisihkan juga untuk dia keluarkan zakatnya. Ya. Misalnya 20 karung hasilnya. Dia perkirakan nanti itu tadi kan satu karung 660 kilogram ya beras. Berarti kalau 20 karung berapa itu? 1.200 kilogram. Kalau sudah jadi beras ya. Ya. Jadi kalau 1.200 berarti dia keluarkan berupa beras nanti 120 kilogram. Dia sisihkan memang nih, ya. Kira-kira berapa karung ini dia sisihkan gabah? Kalau di pabrik nanti menghasilkan 120 kilogram beras. Jadi dia sisihkan. Untuk siapa dia sisihkan? Untuk dia makan selama 6 bulan ke depan dan untuk orang miskin. Dan ini yang lebih baik. Dikeluarkan zakat pertanian kalau sawah berupa beras. Tapi boleh tidak dikeluarkan berupa uang? Boleh saja menurut pendapat sebagian ulama jika memang itu lebih maslahat bagi orang-orang fakir. Ya kalau dianggap uang itu lebih bermanfaat ya kepada orang-orang kafir daripada berupa beras. Ya. Ini boleh. Tapi tadi yang utama kalau dia zakat pertanian dari sawah, dari padi, dikeluarkan berupa beras. Tapi kalau dilihat orang fakir ini lebih butuh dengan uang misalnya, maka boleh dikeluarkan berupa uang, tapi takarannya tetap sama yaitu 10% atau 7,5% atau 5%. Ya. Ya, bisa ada. Ikhwa juga kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ada kita anggap berarti sudah jelas ya dan terang ya apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebuah pemahaman ya yang kita dapatkan ya terutama masalah zakat ini yang sangat akrab ya dalam kehidupan kita sehingga kita tinggal mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana harta kita ini benar-benar berberkah ya dengan berzakat ya zakat dan keberkahan hidup. Kita yakin insyaallah dengan senantiasa mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan menjalani kehidupan kita. Karena dalam harta kita ada hak orang lain yang perlu diberikan. Ya, kami cukupkan. Bisa closing statement Set. Oh iya. Untuk terakhir insyaallah dan ada penyampaian dari Ustaz kita. Ya, sebagai penutup ya. Dan ini berhubungan dengan materi kita, tema kita zakat dan keberkahan hidup. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatar minas sama'i walaulal bahaim lam yumtiru. Kalau sekiranya masyarakat penduduk itu tidak mengeluarkan zakat harta mereka, zakat dari pertanian atau zakat dari perdagangan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan air hujannya. Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka. Sekiranya bukan karena hewan-hewan, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Sekarang banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat, tapi tetap turun hujan. Itu boleh jadi bukan karena kita Allah turunkan hujan, tapi karena untuk kepentingan hewan saja. Karena hewan juga butuh air hujan. Ya, ada itik yang mau minum, ada kambing, ada sapi, ada serangga-serangga. Karena itu Allah turunkan, bukan untuk kita. Itu pada saat orang-orang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Seandainya tidak ada hewan di situ, Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Ya, karena hujan itu adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, ya, kita perlu merenungi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di zaman beliau itu banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dunia khilafah pindah kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak mau mengatakan, demi Allah saya akan memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan benar, Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapapun yang menyatakan bahwasanya mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin mereka itu diperangi padahal kaum muslimin. Mereka salat, mereka bersyahadat. Tapi kenapa diperangi? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Menunjukkan zakat ini adalah kewajiban yang sangat asas, yang sangat penting di dalam agama kita. Jangan sampai kemudian gara-gara bisikan syaitan sehingga kita tidak mau mengeluarkan zakat kita. Ya, sekira itu saja kalimat penutup kami, dan kami kembalikan lagi kepada moderator. Barakallahu fiik. Syukran atas maka jawab hadir dari Subhanahu lagi kita akan kita pada hari ini kajian tentang zakat dari keberkahan hidup. Sebagai terakhir yang mungkin untuk kami ingin menyampaikan dari kami sebutkan bahwa ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dan kami ingin tawarkan, ya siapa tahu di masjid ini atau di kampung ini ya ada yang berminat, ya insya Allah bisa kita sama-sama untuk belajar. Jadi sekarang juga alhamdulillah di Pekabata itu sudah ada beberapa kelas atau beberapa kelompok namanya di Rosa. Saya lupa bawa bukunya begini, dan ada bukunya itu mungkin ibu biasa dengar itu di Rosa.